ونفحتهم وخصوصيتهم ومدادهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdini qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal alihi. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Sampai di sini. Menyambung kajian kita tentang kitab Ta'limul Muta'allim, sampailah pada kalimat yang dihantarkan oleh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, yaitu ada sampai kalimat yang berbunyi wa hukiya anjalinus. Hukiya Anjalinus ini salah seorang tokoh yang beragama dari Roma, salah seorang Jalinus, wilayah orang Roma. Namanya agak sedikit terkesan aneh ya, mungkin berbeda dengan nama kita. Karena bahwasanya beliau tersebut Jalinus itu, qala, beliau berkata, ar-rummanu naf'un kulluhu. Ini beliau berbicara tentang hal-hal yang berkaitan tentang membangkitkan kecerdasan kemarin, ataupun hal-hal yang berhubungan tentang menyebabkan cepatnya lupa. Nah, di antara tips beliau yaitu Jarsidin, ar-rummanu naf'un kullu. Buah delima itu sangat bermanfaat semuanya. Nah, berarti di antara buah-buahan yang bisa membuat ingatan kita ataupun mempertajam pemahaman kita, kecerdasan kita adalah buah delima. Tapi sulit ya, dapat kini buah delima sangat sulit itu. Wassamaku dararun kulluhu, dan ikan itu kata beliau dararun kulluhu, rata-rata itu bermudarat. Jangan sampai di situ. Ada banyak, maksudnya ada banyak. Wa qalilus samaki khairun min kasratil rumman. Ujar beliau, sedikit makan ikan itu khairun, itu lebih baik daripada banyaknya makan buah delima. Artinya tentu untuk dalam urusan otak mungkin kita beranggapan minyak ikan yang lebih bagus, tapi ikannya kan iwak beradaan juga, iwak pilihan juga. Wadi yang masuk di situ gitu. Tapi kalau dibanding ikan dengan buah, tentu lebih baik buah. Nah, diantaranya di sini adalah ar-rumman. Ar-rumman itu buah delima. Alih lah, ada di pasar buah lah delima nih. Alih lah. Rata-rata adanya tuh paling orang aja bertanam. Tentu mirip seperti kayak buah jambu lah, tapi daunnya harus halus. Wafihi, dan ternyata di dalam banyaknya makan buah delima itu, terpulang nih, dan di depan delima itu, ya, pada makan banyak buah delima pulang, itlaful mali, bisa menghabiskan harta, entah banyak pulang, duit pulang. Nah, ternyata di beberapa kitab hadis dijelaskan selain masalah buah delima ini, diantaranya termasuk buah yang sangat dianjurkan itu termasuk kurma yang biasa kita berbuka. Kurma bagus lagi kalau kurma tersebut orang misalkan setelah melahirkan. Nah, setelah melahirkan itu kan banyak tenaga yang habis atau hilang, maka dianjurkan itu makan buah kurma yang manis-manis. Orang bahari karena pas melahirkan itu karena bulan puasa, ada kalau karena kebetulan kadang bulan puasa nih, ya makan gula habang, nasi lauknya gula habang. Artinya banyak manis untuk saat itu.
Kalau sekarang kan ada korma yang korma. Karena kalau berataan manis pulang, baik pulang. Ada berataan. Itu artinya benang manis-manis dianjurkan bagi orang-orang yang dalam kondisi lemah saat itu. Lalu kalau kita berbuka puasa kan dianjurkan yang manis-manis. Tehnya teh manis. Kalau manis benar, karena gula belarang. Minyak larang sudah. Nah, manis itu mengembalikan tenaga. Akhirnya apa? Ketika sudah kurma 3 biji berdahulu, lalu dilimitkan air putih hangat supaya larut sisi glukosa itu mengembalikan tenaga kita yang sudah hilang seharian itu. Jangan langsung sisungnya lanjut lagi. Nah, makan buah delima pulang banyak benar itlaful mal bisa menghabiskan harganya pulang larangan. Wal aklu fawqa syibai dararun mahdun. Jar beliau wal aklu, dan makan itu pulang sumber-sumbernya nih sebab-sebab ini melalar aja gitu. Wal aklu fawqa syibai, makan yang terlalu kenyang atau makan yang melebihi di atas kenyang. Kata syibak itu kenyang. Ini fawqa syibak, di atas kata kenyang. Bahasa Banjarnya kekanyangan. Nah, itu sudah. Fawqa apa di atas. Makan di atas kenyang maksudnya makan melebihi daripada kapasitasnya. Dararun mahdun, itu sama sekali mengandung unsur mudarat yang besar. Mahdun itu juga bahasa kita sama sekali. Artinya sama sekali tidak ada sisi kebaikannya, nang pasti ada sisi kemudaratnya atau bahaya yang banyak. Banyak bahayanya. Wa yastahiqqu bihil al-iqabah, dan mesti nanti menyebabkan orang tersebut mendapatkan siksaan fidaril akhirah, pada hari akhirat nanti. Coba kita renungkan. Yang mendapatkan siksa ini urusan makanan. Padahal makanannya halal kan? Halal nih. Ayo, lagi nang haram. Berbuka dengan makanan yang haram. Oh, karena kisah lagi sudah. Halal dihisab, berarti apa? Haram, iqab, disiksa. Halalnya dipertanggungjawabkan, dipermasalahkan, diusuk tuntas di akhirat nantinya. Yang bisa merambat. Makanya para ulama menyebutkan dihisab saja itu sudah adab, belum lagi disiksa belum. Nah, ini apa yang disebutkan di sini apa? Makan yang terlalu banyak tadi wa yastahiqqu bil iqaba fid daril akhirah. Makan yang terlalu banyak itu akan menyebabkan orang tersebut mendapatkan siksaan di hari akhirat, padahal makanannya halal. Artinya apa? Makanan yang halal ketika dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya, ditakuni orang berkhidmat, itu siksa ada aslinya. Karena diantaranya para ulama menjelaskan ada orang di akhirat nanti, ketika pada saat di padang mahsyar itu lamas gara-gara paluhnya seorang. Kalau kita kan berkunjung, ada berkunjung ke sungai itu lamas. Inya ini lamas gara-gara paluhnya seorang. Jadi mudahnya kayak paluh tuh kayak sirkulasi. Wah, terus. Inya ini lamas gara-gara paluhnya seorang. Dihitung belum? Di mana ikan dapatnya? Kayak apa ikan masak? Pancingnya kayak apa berang di mana bukan? Malah larang berdatang. Dihitung seperti itu, siksa ada. Sampai-sampai ada yang berkata, ya Allah, kami kada tahan lagi, sudah menunggu di padang mahsyar. Sudah masukkan aja dan kami ke neraka. Dikira satu neraka itu tak kurang. Daripada saking kebangatan, sama kayak kita kan mengatakan, wih payah kan jadi salah lagi. Dikira kan dia jadi itu baik satu. Padahal kita kayak menunggu masih ada mendingnya. Ada keputusan, ini nambah bulik sama sekali, ini tanpa keputusan sama sekali. Ini ada orang di akhirat itu karena ya Allah, kami kada tahan lagi, sudah siksa seperti ini, dipertanggungjawabkan kayak ini, sudah masukkan aja kan kami ke neraka, mungkin kira ujungnya ke neraka juga. Padahal belum tentu. Masukkan Allah ke neraka ada, itu merupakan siksaan yang sudah luar biasa. Dihitung lagi aja tuh. Makanya Nabi menyebutkan ujaran Nabi dalam sebuah hadisnya yang berisi dengan doa ujar Nabi, Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, berat doa ini. Ya Allah, hidupkan ulun dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wa syurni ma'al masakin ma'al miskin, kan ingat akhirnya di sini. Dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Mana begini kayak apa aja? Oh, ternyata para ulama hadis menilai itu bukan sekadar miskin,
Tapi dalam artian miskin amal lalu cangkal banyak. Ada juga nama artikan miskin harta, ada juga. Dalam artian kenapa? Karena dipertanggungjawabkannya banyak. Makanya di antara nabi menyebutkan itu, di antaranya para nabi tersebut tidak meninggalkan dinar dan dirham, dalam artian harta yang banyak untuk dipeributkan, tidak ada. Nah itu dalam urusan situ. Cuman Islam tidak melarang orang itu menjadi kaya, ada. Ditangati miskin ada, selama kekayaan itu menunjang dalam urusan agama dan keakhiratan. Kalau sugih itu disariki, tentu Nabi Sulaiman kenapa jangan sugih? Maka ada contohnya. Maka di akhirat kena ada orang ditakoni orang kenapa ikam kada beribadah, kenapa ikam kada sembahyang, kenapa kada puasa, lalu balasan ulun garing. Tuh Nabi Ayub garing beribadah masih. Ulun sibuk ya Allah, kada sawat lagi beribadah nuntut ilmu segala macam. Kenapa? Ulun sibuk ngurus harta. Tuh Nabi Sulaiman sugih. Kada taan kana kawa lagi mengelak. Ya Allah ulun miskin banar kada bisa rumah. Tuh Nabi Isa bergelar Al-Masih berjalan kemana-mana kada bisa rumah saking miskin. Tidak ada alasan lagi. Semuanya sudah ditampilkan. Nah itu tadi artinya Pak, makan yang terlalu banyak itu akan menjadi sebab atau berpotensi menjadi sebuah siksaan di akhirat. Apalagi nang haram berarti. Wal aqulu baghidun fil qulub, dan banyak makan itu ya, dibenci dalam urusan hati, di dalam hati dibenci. Artinya ada sisi hal yang tidak baik terhadap hati. Wa tariqu taqlilil akli ayyakulal at'imata ad-dasimata. Wa tariqu taqlilil akli, dan cara atau metode mempersedikitkan makanan, mempersedikitkan supaya jangan terlalu banyak benar nih. Itu apa? Ayyakulal at'imah, hendaklah orang tersebut ia memakan makanan ad-dasimah yang mengandung sisi biji jintan hitam. Ad-dasimah, ada biji-biji gitu. Wallahu alam seperti apa mungkin manfaatnya. Bisa menjadi mungkin gara-gara itu lalu penyebab parut tuh modelnya tuh asakannya. Wa yuqaddima fil aklil al-qafat, dan ia mendahulukan atau mengutamakan dalam urusan makanan tersebut yang lembut, jangan yang keras-keras tuh gitu. Nang kira kawa di mamah aja tuh. Di orang beri jangan makan yang keras-keras, kayak mau kulak duit. Jangan makan yang betul-betul, jangan makan yang masin-masin, kayak mesin kapal, mesin sepeda motor. Jangan makan yang pucuk-pucukan kayak pucuk Masigit, pucuk Telkomsel. Maksudnya itu jangan makan yang keras-keras nih, karena belum tuh sudah jarang kampung pinggahan di pinggah di peculan itu sudah lupa kayak sebelum waktunya. Makanan lembut-lembut menjadi kita. Nah, kalau Rasulullah itu dalam riwayat itu menyebutkan berapa gigitan nih? Pokoknya lebih dari 10 gigitan. Artinya benar-benar melumat terhadap makanan tersebut sehingga parut ini kadang lagi memproses terlalu karena sudah hancur. Ini kadang kulung-kulung tangguh. Kenapa apa kadang lalu parut? Ini 3 kali ikutan sudah tangguh. Bila ada tangguh bulat lagi. Artinya Rasul sampai dalam urusan makan pun mengajarkan pola kesehatan yang luar biasa. Wal ashha, dan yang memang disukai ini, yang lembut dalam artian yang lembut juga, jangan ya roti betul palusan, jangan. Wal ashha, dan makanan itu ada memang diinginkan, dihendaki juga kita. Wala ya'kula ma'al ji'ani illa idza kana lahu gharadun sahihun fi kathratil akli bi ayyata qawwiya bihi 'ala siyami was salati wal a'mali syaqqati falahu dzalika. Nah, ini lebih penting lagi. Wala ya'kula, apa pada anda nasab di atas sebelum itu. Ayyakula wala ya'kula, dan janganlah orang, dan tidak makan orang tersebut ma'al ji'an, bersama orang yang terlalu lapar. Jangan tahu batatai lawan kawan nang makannya beringas jadi tidak. Oh umpat ya Allah, ini orang sering itu makan kayak hantuan. Lapar berarti lapar ya. Cuman kan ada juga nang model nang. Siapa tuh nang India tuh ada nang makan luar biasa dengan itu. Wih sadis banget itu saya sempet kan. Beritahukan makanan yang itu kan. Sadis benar.
Gumpalan ini kalau kita kan 3 kali banyak puntal ngap untuk 3 suapan kita sekali suapan dia aja. Kalau kita nih benar kayak karet dalam data hendak melatih pian gencang makan awal gencang mama itu asal dilatih harus kita nih. Kalau dilatih bang sedikit makan jangan terlalu insya Allah pasti sebagaimana metode Imam Ghazali sedikit aja makannya. Nah, jangan apa kita tidak makan amun kawa tuh jangan batatai lo orang makan terlalu lapar. Aku pindah seorang ada sawat anu lagi habis deh untuknya. Nah, ini menyarankan artinya kawan juga lapar tuh jangan juga terlalu kayak itu diingat ke orang dia pulang. Nah sama kita adab lah di pondok kami dia diajari luar biasa. Bukan menyambar pondok lain bagus berataan. Cuma metode kita tuh. Artinya kalau ada guru di situ makan. Kalau guru tuh pada menyuk dan ujung sedikit dia menyuk. Ada pulang situ gurunya kan ada, tapi ada kakak pembinanya. Nangka setiap kamar 35 ada pembina bertiga atau berdua orangnya. Saruan di orang banyak tuh di pondok kada wani manggok bila kada itu dulu. Ternyata pak anak itu tadi kamahiran kayak itu boleh ke rumahnya kada wani manggok bila kada abah maunya makan. Menangis rumahnya tuh. Sampai kayak ini aja anakku dilagiri. Artinya memang dulu kan menang tuh atau itu. Ada salah ada kalau itu. Apa aja itu? Adab itu maksudnya. Kecil urusan kayak itu kada wani manggok. Nah, nangka ini pulang jangan juga mentang-mentang aku bilang kata konya pada kau enak ini bela lambat jangan juga. Nah, sebenarnya sok belum mentong, namanya makan ayo lagi seorang apa kasihan pulang. Nah, nang ini paham, mbak adab nang ini paham sebagai pemimpin jangan menyakiti ke orang. Bila mau itu nyaman gak? Nang di bawah ini jabatan nih mendukung kepada nang di atas nyaman memimpin juga paham berataan. Nang yang kali itu ada pahaman berataan. Ngalahin kata ilmu itu serba salah hidupnya. Nah, itu sampai diatur, artinya makan seperti itu. Beda lagi dengan Rasulullah kalau disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, malah mendahulukan orang lain. Ada disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Syarahnya Nuzatul Muttaqin disebutkan bahwasanya ada orang yang mengundang Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau ada jamuan bisa sampean. Kalau kita mandang jamuan, bila mendengar kalimat jamuan itu minimal masih. Tapi ada semua jamuan seperti itu. Di zaman Rasulullah ada orang ya Rasulullah namanya jamu hampir, iya aja Nabi. Tapi susu aja pak ya Rasulullah, susu kambing. Kita deh di perayaan yang itu tuh kita. Tapi kenapa Nabi disebutkan oleh Al Habib Ali Sayyidul Maulid dalam kitab Simtud Durar, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah dengan apa? Apabila orang miskin mengundang Nabi, bersegera langsung untuk dikabulkan. Bahasa benar kita, siapa yang dahulu mengundang itu dahulukan. Mohon maaf malam tadi itu Sabtu kita mabit pula. Sore Sabtu kalau kita kalau baca kitab pula. Malam tadi ada itu acara gubernur di Kalteng. Anak berapa? Anak apa tuh? Dia dapat tadi di kampus. Gubernur Kalteng siapa? Subianto lah. Beserta unsur pidato turun di wilayah Kalimantan Tengah itu. Anak diminta. Kata kawal sudah ada dulu undangan di Tanjung di kampusnya. Tiap hari gini ketemuan. Tidak berbicara tentang sebuah nominal di sini. Yang mana pada dulu di sini. Hina kita dilihat orang itu, orang lihat Ustadz panggilan bayaran orang itu. Tentang-tentang di situ Tagana. Ini bukan bisnis urusan dakwah, ini bukan urusan prospek. Nang mana kira-kira ibarat pasar atau rame di situ kerja ke sana. Bukan kayak itu. Bila mau kayak itu mau istiqamah. Bila pelang saat ini itu, oh ya Tuhan, aku mau uji ikam aja. Itu jurang ujian dibalut dengan sebuah ujian gitu. Nya merasa kasar atau aku diundang. Nah, kita langsung nanti sih kamu tahan kan. Ada bos yang itu sahur, abah kita nelpon, laku membujuk supaya kawan kita turun. Ada dulu orang baik. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan ajal. Kita baca kalau baik. Bukan mencari mahipen enggak ada Bang baik. Nama-nama tadi dulu, aib ulun baik dan musid dakwah ini bukan prospek berdagang, menurut ramah ada dan dakwah. Ini karena bahwa artinya dagang dan dakwah pasti berdagang sudah jadinya. Apa kan kamu? Anak-anak menyambat, katia kelihatan ya istiqomah majlis itu kelihatan ya orangnya mana gitu. Oh ya orangnya istiqomah. Sama jangan kita ada istiqomah insyaallah. Itu ya. Nah hadirnya Sabtu belum tentu belum nang di sana sama sejutaan, sama di dakwah. Kalau dihadiri usul gubernur apa lagi? Wah Ustaz kisah ikhlasnya. Ini menjelaskan aja kita ini maksudnya kayak ini adab tuh kayak ini. Bahwa siapa ini kita umpati Rasulullah Allah mahabbah sudah kayak orang, salawat sudah kayak ribuan kayak orang ada.
taruh barang situ nah. Hari basi mau sandal bang sebelah kanan selesai. Tempatnya Nabi itu barang sudah. Nak wisi berantakan tuh betis kiri. Sudah tahan lagi tak buat pabrik kuasa bercanda apa dong pindah tapi lagi ini sebelah umpamanya nih. Esnya nang salah di mana sih tuh kawan? Jangan bawa ajudan bawa aku makan sedikit aja. Kelaparan jangan juga. Silakan bagaimana? Jangan pakai ajudan nak ubah. Hijrah itu jangan pakai ajudan bagaimana? Dulu lo pindah biasanya kalau cepat naiknya cepat turunnya. Juga tuh cepat terkenalnya hati-hati, lakukan cepat redupnya. Diundang oleh seorang sahabat ya Rasulullah mengundang Nabi yang jemur. Ini kada ada bangun ini tiba-tiba nyambung aja sih. Ya aja Nabi. Sekalinya apa nah? Nang diundangnya siapa tadi? Orang miskin ini mengundang siapa aja tadi? Nabi jawab sih kau. Wahai sahabatku kata Nabi, siapa nak umpat lawan aku? Menurut riwayat 100 kami ringit. Saya secangkir barang ini teh. Baju susu soda. Oh mah kawan tadi geludupan deh. Ya selalu mau hampir saja jadi dengan sabiat ya. Ya. Apa nang tadi lihat akhlak Rasulullah. Begitu pas masuk rumah tadi dia Nabi, ikam tukang suruh ngajak ke buahnya. Kenapa mengawatnya sih susu? Tukang lingirnya kita masih kita. Tatap hati tuan rumah ini geludupan nih. Ini kayak orang sarwaran juga sarwan lah. Hari hujan rumah aja kayak ini maka banyak benar sudah iwak bakawah-kawah nasi bakawah-kawah nang datang seikitannya manusianya 10 ikong yang ini kemana memberiakan lagi ini bagi rap tapi hujan tak lanjut udah kanan pulang gugup pulang anak kedua buka pindah ada mayo ibu buhan grup ama yasifun salamun ala mursalin walhamdulillah alamin bukan datang nih nah ada di Surani topat sama part juga kayak kisah behari kisah sarawen kalau sarawen lah sarawen kalau di Sarawani orang kada apa di Sarawin namanya anak Sarawani orang bapak dia kayak di luar rumah ular tuh orang Sarawani jurang mana ular dagangan tadi buka sudah ularnya buka aja tuan rumah kalau sahabat kalian naikkan beretaan nah tahun beretaan itu istilahnya tuh ini nabi ada satu istilahnya jangan nabi umpat naikkan sahabat jaga orang bahasa Banjar tuh kutupan nah hati nih dulu pernah ayo jaga susu nama ayo besar nabi ini orang Arab Ganal awak kambing seikung mungkin keempat makan besar begilau kan dari tanah gini kan taki sebuting paha aja enggak oh bentar lo bilang punya mah tarik piknya mah duitnya kan lagi siapa kata juga tahu kan hanya apa terjadi masukan koma udah Nabi kamu suruh aja sudah kan aku mau gunakan dan Nabi kita pernah Sahih Imam Nawawi menjelaskan situ akhirnya pernah terjadi di lingkar Rasulullah tak hinum seikung minum dulu. Jadi Nabi habisakan, ibakan, jangan bahasa kita kanyangi salah kali minum tuh. Bingung deh sahabat deh, 10, 20, 30, secangkir tadi. Rasa cekir kenal ini tinggi belain lah. Sampai terakhir saat itu ada Abu Hurairah yang dihiga Nabi. Nah bahasa kita di tukang manu sandal Rasulullah, yang bakadam lawan Rasulullah. Bahari mau bakadam tuh tambah hari kita kada ini kan. Makanya dia jadi di kampus tentang arti bagaimana khidmat. Kayaknya punya barokah balain tuh masih sekolah yang lulusnya. Balain di situ maksudnya. Abu Hurairah juga nih mendampingi ya Rasul hampir gak apa ya Nabi gampang aja lo misalkan buatnya tontong udah beratan kanyang Nabi sudah ya Rasulullah hanyar nih jar Abu Hurairah diga jar Nabi nih mau capek Abu Hurairah kau anak lah nyata ya Rasulullah anak aja waktu tadi dulu maharif pada hubungannya akhirnya apa terjadi di lingkar Nabi banyak susu tadi dikuno makan Nabi lawan Abu Hurairah dikenal Abu Hurairah pada dulu Nabi belum minum lihat Nabi belum minum pada dulu itulah yang Nabi dalam hadis menyebutkan sayyidul qaum khadimuhum pemimpinnya suatu kelompok itu inya menjadi khadam inya nang jadi pelayan di situ adalah jangan ibaratkan tuh ustadznya nang palapahnya pada nang lain makanya santainya mau ini bisa suruh juga lain memang tak paling itulah arti nang pemimpin itu inya talapah ada nang lain itulah pemimpin nang memang dipuji oleh Rasulullah aku jangan pindah bersopat kepada orang seperti ini ya nah iblis itu bertakwan oleh Rasulullah pernah bertakwan riwayat wahai Rasulullah siapa yang paling kau benci di dunia ini apa iblis bertakwan kepada Rasul kepada malaikat si iblis apa Nabi bertakwan kepada iblis bertakwan nih siapa yang paling benci wahai iblis langsung iblis nyambat kamu ya Rasulullah nyata puncaknya berdataan ini menyelamatkan ya Nabi siapa lagi? Langsung disambut imamun adilun, seorang pemimpin yang adil lagi bijaksana. Itu nang usulkan gue.
Mudahan kau menjadi musuh nang kedua ini. Neng ini musuh nang dianjurkan bermusuhlah dengan cara seperti ini. Itu tuh palabatnya Nabi. Kanjang dah Abu Hurairah, ya Nabi dibagi lagi ke 6, minum lagi habis. Ya Rasulullah, sampai Abu Hurairah menyebutkan kada tahan lagi sudah para ulun menyandang. Napa kada ingat lagi nah? Imtala al-maidah tu kalau soal kalimat maidah tu dia kita talampang ya bahasa kita. Para ulun kada mau menyandang lagi Rasulullah, hibak sudah lawan susu di sini. Nabi ini mau menang kepada kelompok ahlu sufah yang ada di masjid. Ahlu sufah itu pimpinan kalangan para sufi yang dipimpin oleh Abu Hurairah. Nabi memang dia menyarwani ahlu sufah di masjidnya pak. Yang dibari-bari urang yang ada badan naik puasaan. Itu dan kiau Nabi kurang lapar nyata tak ganas sebenarnya biasa. Tak ganas di kiau Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Aku lihat ujar Abu Hurairah dan aku lihat juga kalangan para sahabat. Aku lihat Nabi itu minum bakas cangkir nang bagilir barataan gitu. Sidin kemudian minum. Di sini yang menjadi pelajaran kita apa? Kita tidak berbicara tentang arti mukjizat karena pasti berlebih berberkat berata. Tapi yang jadi ukuran saya adalah akhlak seorang pemimpin. Hakut bersakit barilah anak itu. Mun habis ada ulun apa lagi kabar? Raja Nabi di sini kamu rezeki kamu berataan. Bisa. Belum lagi Nabi dalam peperangan nang keluar di sini nah jadi keluar baju. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba kata para ulama. Air yang paling istimewa nomor pertama adalah air yang memancar daripada sela-sela jari Nabi Muhammad SAW keluar Nabi. Ya Nabi adalah di sini nang berisi ghirbah. Ghirbah itu baik wadah terbuat daripada kulit unta. Kena dapat botol dari nah kita apa gue ada itu. Wadah itu. Ada ya Rasulullah, nang lain itu habisan baju. Sudah jak ada murid nang munafik. Karena ada ya Rasulullah badannya ada bisi. Tapi nya jujur lawan Nabi, kenapa? Karena pemimpinnya baik, jujur wani aja dibucap itu. Ada ya Rasulullah saya kita nah. Bawa kasih ini Nabi. Menjaga kita tuh ada 45 bawa kasih tuh wujud kilo Rasulullah habis sama kau 5 pak ke kita. Apa yang terjadi langsung diculupkan Nabi kita kasih ke wadah itu. Diangkat Nabi langit langsung wawancara kawaran dari Nabi. Ya Nabi silakan minum habis badataan sahabat nih menurut riwayat itu Nabi saya kurang minum tuh. Itu sahabat hebatnya tuh. Minum baikmu nang keluar daripada sela-sela jari Nabi. Itu zam-zam perai pada bahasanya. Nah di sini keluaran jari Nabi minum. Habis sudah habis. Wahibaki wadah-wadah nang kusuk hibaki keluaran di situ. Pemadam lah teman benar nih. Kan ada begitu lagi ya lah. Kita pikir jadi hibaki wadah. Hibak wadah ya Rasulullah. Siapa nak bodoh belum ya Nabi lebihan bilang bodoh itu lebihan. Sudah Nabi langsung negang Nabi. Habis adalah habis. Langsung habis tuh begitu keluar. Berkat tangan itu nah air teristimewa wa afdalul miyahi ma'un qad naba. Air yang paling istimewa ada air yang keluar di sela-sela Nabi. Hanyar belum itu iringi daripada air-air yang lain. Hanyar baju Zam-Zam. Turun lagi hanyar baju yang lain telaga Kausar. Telaga Kausar pulang telaga Kausar hanya jam-jam. Turun itu hanya sungai Nil masuk kategori itu dari sini. Hanya sungai yang lain. Sungai mana sih? Sungai macam-macam sih. Sungai mana ada sungai Makam bukan sungai Bento lagi situ. Hanya sungai yang lain. Itu artinya apa? Nabi itu sampai kayak gitu. Sampai bagi rasa sakit sama sakit, nyaman sama nyaman. Ini kada beda sakit urusan ikam, nyaman aku seorang. Terus sampai gitu nanti urusan makanan terlalu biasa ya. Wah masih itu tadi lah laginya. Padahal ada ngomong seperti itu tadi. Nah jangan terkumpul orang lapar tadi tadi kuat kan ingat dikawan lagi. Illa idza kana lahu ghardun sahihun, melainkan bagi orang tersebut menanak menyemu juga tatai lawan lapar tadi tah. Lahu gharadun, inya ada punya tujuan tertentu. Gharadun sahihun, ada tujuan yang benar. Fi kasratil akli, supaya membagi banyak makanan kepada orang yang lain. Bi ayat taqawiyah, dengan sekira-kira dengan ukurannya apa? Supaya orang ini kuat. Kuat apa? Alasyam, supaya puasa kuat. Ayo makan gaji kamu. Maka dipaling kita sahur tak banyak, buka kurangi. Ini kan ada sahur kurang, ya mau goreng. Nah, berbuka banyak, ya balas dendam. Balas dendam di situ. Enak ya kan ini orang ini mana jual lapar mataan orang ujung-ujungnya kata lagi itu sudah apa orang yang gumbang 1000 murid lagi.
pagulung sih aja maksudnya. Alas siyami supaya makan tak banyak tadi apa supaya memperkuat puasa. Wassalati dan supaya banyak sembahyang kuat beribadah. Wal a'mali syaqati dan juga supaya untuk bekerja berat. Nah, tuh maklum aja tuh buhan kulit tuh tak banyak sedikit gawiannya berat juga. Kayak kita ini apa dibawa? Ingin laptop hak lawan buku makannya alam pada buhan kulit paling kuat. Laptop diangkat buku-buku kitab taklim kayak ini. Tuh kan boleh rembuan lain aja melimbay kayak absen kitab dan macam-macam nak pulahan kok. Tiba-tiba jadi melimbay kayak absen tanya ada gini mau. Silanya tuh makan alahan pada kulit pelabuhan halus sejenusianya makanya alahan pada buhan lang kulit di luar benar kayak udah sih motor tandar atau malangser saruan banyak benar makannya. Nah untuk pekerja berat misalkan kurang lebih jawabnya makan supaya kuat juga nih falahu dzalika maka yang demikian itu wajar-wajar saja. Oke lah yang demikian itu oke lah kita tidak terlalu mempermasalahkan karena sesuai gawiannya.